Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tentu setiap kita akan mendambakan satu kesuksesan dan keberhasilan. Siapapun orangnya pasti tidak akan mau mengalami kegagalan dalam hidupnya. Namun siapa sangka ternyata kunci kesuksesan itu adalah ketika kita senantiasa kembali kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran serta memahami isi kandungan Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk seluruh manusia dan sebagai penjelas daripada petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda. Jadi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua merupakan petunjuk untuk semua umat manusia. Karena redaksinya adalah untuk semua umat manusia, maka siapapun boleh membaca Al-Quran. Siapapun boleh mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Apakah ia seorang muslim ataupun justru sebaliknya non-muslim. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Jika yang membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran adalah seorang muslim, maka niscaya ia akan memperoleh kesuksesan dunia hingga akhirat. Dan begitu pun juga sebaliknya, jika yang membaca serta mengamalkan Al-Quran adalah orang non-muslim, maka kesuksesan yang akan diraih adalah kesuksesan duniawi saja, tanpa dibarengi hingga akhirat. Oleh karenanya jika kita ingin meraih kesuksesan, maka kembali kita kepada Al-Quran. Sebagai contoh, negara Singapura, di mana di negara tersebut penduduknya mayoritas adalah non-muslim. Tetapi ketika mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran, negara Singapura menjadi negara yang amat sangat maju. Padahal luas negara Singapura masih kalah jauh dengan luasnya pulau Jawa di negara kita. Ternyata usut punya usut, apa yang menjadi kelebihan daripada negara Singapura? Karena negara Singapura sangat peduli tentang urusan kebersihan. Bukankah Al-Quran juga berbicara tentang kebersihan? Namun ketika mereka, orang-orang non-muslim yang mengamalkan nilai-nilai kebersihan yang ada di Al-Quran, maka mereka akan meraih kesuksesan dunia. Dan begitu pun juga sebaliknya, walaupun kita sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Republik Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ketika kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka sampai kapanpun juga kita tidak akan meraih kesuksesan dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihazal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan derajat sebagian kaum dengan Al-Qur'an ini, dan begitu pun juga merendahkan sebagian lainnya juga dengan Al-Qur'an. Jadi mulianya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala sejauh mana ia berinteraksi dengan Al-Qur'an, dan sebaliknya hinanya seorang hamba ketika ia telah menjauhkan dirinya daripada Al-Qur'an. Bisa jadi ada di tengah-tengah kita yang berpendapat bahwa karena kesibukannya ia tidak ada waktu untuk membaca Al-Qur'an, karena aktivitas duniawinya sehingga tidak sempat membaca Al-Qur'an. Bisa jadi bukan karena kesibukan kita, karena aktivitas kita, tapi bisa jadi karena Allah tidak meredoi lisan kita yang berlumur dengan maksiat kepada Allah, yang hidup kita bergelimang dengan dosa-dosa. Allah tidak redho
ayat-ayatnya, firmannya dibaca oleh kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, kembalilah saatnya. Inilah momentum berharga untuk kita untuk kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, serta kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang muslim yang mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, bukan hanya saja kesuksesan dunia yang akan diraih, melainkan juga kesuksesan ukhrawi yang akan didapatkannya nanti. Banyak contoh-contoh, ada orang yang telah wafat puluhan tahun, belasan tahun, bahkan hingga ratusan tahun dikubur di alam barzahnya. Namun setelah itu jasadnya tidak hancur dimakan belatung, cacing, dan binatang tanah yang lainnya. Itu karena kemuliaan daripada Al-Quran. Bahkan hingga Allah istimewakan para ahli-ahli Al-Quran lewat firman di hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, "Ya ardha la ta'kuli lahma 'abdi." Wahai bumi, jangan kau sentuh, jangan kau hancurkan jasad hambaku. Kemudian bumi pun menjawab, "Bagaimana aku dapat menyentuh, menghancurkan jasad hamba-Mu ya Allah? Wal Qur'anu baina janbaihi." Sedangkan Al-Qur'an ada di kedua sisi hamba-Mu. Jadi kesuksesan kita dunia dan akhirat tergantung bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran. Semoga di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, Allah berikan kita taufik dan hidayah agar kita lebih semangat lagi dalam membaca Al-Quran, lebih semangat lagi dalam meresapi nilai-nilai kandungan Al-Quran, serta dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datang dari pribadi saya sendiri. Lebih kurangnya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum